Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai Makosid Syariah Index yang merupakan salah satu alat pengukuran ketercapaian tujuan syariah. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Rizkia Ramadhani, Kasvija Wicaksana, Ismail Ajiz, Hilna Kuspiana, Ega Firyal, Nuria Ayu, Livia Syahadatul, Sinta Bella Febrianti. Adapun outline dari pembahasan kami, yang pertama ada definisi Makosid Syariah Index, yang kedua ada fungsi Makosid Syariah Index, yang ketiga manfaat Makosid Syariah Index, yang keempat tujuan Makosid Syariah Index, yang kelima kelebihan Makosid Syariah Index, yang keenam kekurangan Makosid Syariah Index, yang ketujuh ada konsep Makosid Syariah Index, dan yang terakhir ada aplikasi Makosid Syariah Index di perbankan syariah. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran dan penjelasan dari teman-teman berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilna. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori Makosid Syariah Index. Pemahaman tentang Makosid Syariah Index diambil dari nilai luhur Islam, yaitu Makosid Syariah, yang merupakan tujuan akhir dari hukum Islam, yaitu mempromosikan nilai-nilai kesejahteraan dan manfaat. Adapun Makosid Syariah Index yaitu pengukuran kinerja perbankan syariah menggunakan rasio-rasio keuangan yang didasarkan pada konsep Makosid Syariah. Dalam hal ini, MSI mendasarkan konsep maslahahnya pada teori yang dikemukakan oleh Abu Zahro. Konsep Syariah Makosid Index yang mengacu pada teori yang disampaikan oleh Abu Zahro terdiri dari Tahzib al-Fard, yaitu mendidik individu, yang kedua ada Iqomat al-Adl yang artinya menegakkan keadilan, dan yang terakhir adalah maslahah yaitu kesejahteraan. Tiga konsep tersebut kemudian diterjemahkan dalam 9 dimensi, yakni pengajuan pengetahuan, peningkatan keahlian, kesadaran akan perbankan syariah, pengembalian yang adil, produk dan layanan yang terjangkau, penghapusan ketidakadilan, profitabilitas, distribusi pendapatan dan kesejahteraan, dan yang terakhir yaitu investasi ke dalam sektor real. Selanjutnya, apa fungsi dari MSI? MSI atau Makosid Syariah Index berfungsi sebagai alat ukur kinerja bank syariah dan maslahah. Bank syariah dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyedia jasa keuangan harus mengevaluasi kembali tujuan dari bank syariah itu sendiri sesuai dengan Makosid Syariah. Hal tersebut untuk memastikan bahwa bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, namun memikirkan aspek lainnya sesuai dengan tujuan awal terbentuknya bank syariah tersebut. Pengukuran kinerja perbankan syariah yang tidak terbatas pada pengukuran dengan rasio keuangan saja, namun adanya pengembangan pada pengukuran fungsi sosialnya. Dengan diimplementasikannya Makosid Syariah Index, tentunya ada manfaat yang dapat diambil dari penerapan Makosid Syariah Index itu sendiri. Dengan banyak komponen yang ada di dalam Makosid Syariah Index itu sendiri yang mengatur dan juga menjadi standar penilaian yang sangat lengkap, tentunya Makosid Syariah menjadi panduan untuk mengarahkan rangkaian kehidupan sebuah organisasi, lembaga, ataupun kehidupan personal ke arah yang lebih maslahat tentunya. Karena pada dasarnya segala praktik kehidupan kita, khususnya umat Islam, tidak terlepas dari Makosid Syariah. Terlebih dalam praktik ekonomi Islam, ketika hendak mengeluarkan suatu produk keuangan syariah misalnya, salah satu faktor yang harus dipertimbangkan adalah terkait Makosid Syariah. Jadi Makosid Syariah sendiri bertujuan dan bermanfaat untuk membuat lebih paham tentang tujuan-tujuan dari sistem syariah. Saya Kasvija Wicaksana akan menjelaskan tentang tujuan dari Makosid Syariah Index. Kalau berbicara tentang tujuan dari Makosid Syariah Index ini, sudah tercakup dalam arti kata makosid itu sendiri. Karena makosid itu berarti kan tujuan atau tuntutan. Nah, syariah yaitu syariah
Jadi kalau misalkan makosid syariah, jadi tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan dari sebuah penetapan hukum. Jadi tuh tujuan makosid syariah indeks ini adalah mengukur kesyariatan dari suatu bank syariah atau lembaga-lembaga syariah, seperti itu tujuannya. Namun adapun tujuan yang berbentuk konsep, sebenarnya ini konsep ya, nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan sedikit saja tentang ini. Jadi ini tuh sebenarnya tujuan, tapi tujuan tersebut diterjemahkan sebagai konsep. Jadi yang pertama adalah tahzib al-fard, atau bisa juga tujuan pendidikan, dan yang kedua itu iqamat al-adl, yang ketiga iqamat al-adl itu artinya tujuan keadilan. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu maslahah, tentunya itu artinya tujuan kesejahteraan. Nah, jadi itu tujuan dari makosid syariah, atau bisa diterjemahkan sebagai konsep yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Jadi sekian dari saya. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep makosid syariah indeks. Konsep makosid syariah indeks atau MSI Asy-Syatibi dan Abu Jahroh. Yang pertama, kita masuk ke pembahasan konsep makosid syariah atau MSI Asy-Syatibi, di mana terbagi ke dalam 3. Yang pertama, maslahah daruriyah, kemudian maslahah hajiyah, kemudian maslahah tahsiniyah. Yang pertama, yaitu maslahah daruriyah. Maslahah dalam tingkatan ini merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat, di mana harus diwujudkan, yaitu dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini termuat dalam cakupan makosid asy-syariah. Kemaslahatan ini memelihara urusan pokok manusia yang keberadaannya harus dipelihara oleh hukum Islam, bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Jika kemaslahatan ini tidak terwujud, maka akan timbul kekacauan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia. Adapun usaha untuk mewujudkan maslahah dalam tingkatan ini dapat dipahami menjadi 2 pengertian, yakni segala yang mendukung tercapainya kebutuhan ini harus diperjuangkan dan diwujudkan, dan segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan. Adapun maslahah yang kedua yaitu maslahah hajiyah. Kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan maslahah daruriyah, yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Maslahah dalam bentuk ini merupakan pendukung terwujudnya kebutuhan daruriyah manusia. Tidak terwujudnya maslahah ini, maka akan berakibat terjatuhnya manusia dalam kesempitan dan kesulitan yang dapat membebani mereka. Adapun maslahah yang ketiga yaitu maslahah tahsiniyah, yakni maslahah yang sifatnya komplementer atau pelengkap, berupa keleluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Selanjutnya masuk ke konsep makosid syariah atau MSI Abu Jahroh. Terbagi ke dalam 3. Yang pertama ada tahzib al-fard, yaitu pendidikan individu. Yang kedua iqamah al-adlu, yaitu menegakkan keadilan. Dan yang ketiga yaitu zalb al-maslahah, atau mewujudkan kemaslahatan atau kepentingan umum. Yang pertama yaitu tahzib al-fard atau pendidikan individu. Indikator kinerja pendidikan individu berorientasi pada bank syariah, di mana bank syariah dituntut untuk berperan serta dalam mengembangkan pengetahuan, tidak hanya bagi pegawainya, tetapi juga masyarakat banyak. Pengukuran kinerja pada dimensi ini meliputi rasio bantuan pendidikan, rasio penelitian nilai, rasio publikasi, dan rasio keahlian. Rasio bantuan pendidikan. Hakikatnya, pengukuran rasio ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perusahaan berkontribusi kepada pendidikan, di mana ujungnya adalah menjaga akal umat atau menjaga akal melalui pendidikan. Rasio yang kedua yaitu rasio penelitian nilai. Rasio ini didapatkan dari perbandingan antara biaya penelitian dengan total biaya.
Rasio ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kontribusi perbankan syariah dalam bidang penelitian. Rasio yang ketiga yaitu rasio publikasi. Rasio ini dihasilkan dari perbandingan antara biaya promosi dengan total biaya. Rasio ini digunakan untuk melihat sejauh mana peran bank syariah dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan publisitas perbankan syariah dalam bentuk informasi produk bank syariah maupun operasional dan sistem ekonomi syariah. Dan rasio yang keempat yaitu rasio keahlian. Nilai rasio ini didapatkan dari perbandingan antara biaya pelatihan dengan total biaya. Rasio ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kontribusi perbankan syariah dalam meningkatkan skill karyawannya. Dari keempat rasio di atas, dapat dipahami bahwa semua rasio tersebut merupakan wujud dalam menjaga akal atau hifzul akal manusia dari ketidaktahuan tentang pengetahuan praktik ekonomi Islam. Yang kedua ada iqomah al-adlu atau menegakkan keadilan. Indikator kinerja menegakkan keadilan berorientasi kepada bank syariah, di mana bank syariah tersebut dituntut untuk dapat melakukan transaksi secara adil dan setara, sehingga tidak merugikan nasabahnya. Pengukuran kinerja pada dimensi ini meliputi 3 elemen pengukuran, yaitu rasio pengembalian yang adil, distribusi fungsional, dan rasio produk bebas bunga. Rasio yang pertama yaitu rasio pengembalian yang adil, di mana rasio ini dinilai dengan membandingkan antara Profit Equalization Reserves atau PER dengan total pendapatan bersih. Rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana bank syariah menjaga harta dari pihak ketiga yang diinvestasikannya agar tidak tercampur dari transaksi yang haram, menjaga harta pihak ketiga dari kerugian investasi, dan menjaga harta pihak ketiga dalam investasi-investasi berbasis bagi hasil dan jual beli yang menguntungkan kepada semua pihak. Dan rasio yang kedua yaitu rasio produk bebas bunga, di mana rasio ini didapat dari membandingkan pendapatan bebas bunga dengan total pendapatan. Semakin besarnya rasio ini, maka semakin baik peringkat bank dalam menjaga harta atau hifzul mal, nasabah dari pendapatan yang diharamkan oleh agama. Dan yang terakhir ada zalb al-maslahah, atau mewujudkan kemaslahatan atau kepentingan umum. Indikator kinerja kepentingan umum berorientasi bahwa semakin besar keuntungan yang diperoleh bank syariah akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan tidak hanya bagi pemilik dan pegawai bank syariah, akan tetapi dapat berdampak pula pada semua stakeholder perbankan syariah. Adapun pengukuran kinerja pada dimensi ini meliputi 3 elemen pengukuran. Yang pertama rasio profitabilitas, rasio pendapatan personal, dan rasio investasi sektoril. Yang pertama yaitu rasio profitabilitas nilai. Rasio ini didapatkan dari perbandingan antara pendapatan bersih dengan total aset. Semakin besar nilai rasio ini, maka kualitas bank semakin baik. Pada hakikatnya, dalam rasio ini juga terkandung penilaian sejauh mana bank syariah berusaha menjaga asetnya dari kerugian atau kebangkrutan. Rasio yang kedua yaitu rasio pendapatan personal. Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara zakat dengan aset bersih. Minimnya zakat yang dibayarkan dibandingkan dengan nilai aset yang dimiliki dapat disimpulkan bahwa dalam rangka memenuhi kewajibannya, perusahaan tidak begitu baik, begitu pula sebaliknya. Semakin besar zakat yang dibayarkan, maka semakin baik peringkat perusahaan dalam mendistribusikan pendapatannya. Yang ketiga ada rasio investasi sektoril. Nilai rasio ini dihitung dengan membandingkan antara investasi sektoril dengan total investasi. Pada hakikatnya, dalam rasio ini terkandung penilaian sejauh mana bank syariah berusaha menjaga harta umat dari kerugian dan ketidakpastian dengan jalan menginvestasikannya dalam sektoril. Dari ketiga rasio di atas, maka dapat dipahami bahwa perbandingan dalam rasio ini merupakan wujud bank dalam menjaga harta atau hifzul mal umat. Menurut Abdul Majid Najjar, Abdul Majid Najjar membagi makosid syariah ke dalam 4 tujuan utama, kemudian mengukurnya ke dalam 8 elemen konsekuensi. Indikator kinerja tujuan pertama yaitu mengamankan nilai kehidupan manusia berorientasi kepada dimensi iman dan hak asasi manusia dan Islamicity Disclosure Index. Dalam mengukur rasio dan pengungkapan elemen-elemen distribusi fungsional, penghasilan halal non-bunga, komitmen pada prinsip-prinsip syariah, komitmen tidak terlibat pada kegiatan-kegiatan yang melanggar syariah,
komitmen pada kesejahteraan karyawan, dan komitmen pada pengungkapan Islamicity Index. Indikator kinerja tujuan kedua adalah mengamankan diri manusia, yang terdiri dari konsekuensi diri manusia dan kecerdasan. Dimensi diri manusia memiliki sebuah indikator untuk mengukur kontribusi perbankan syariah dalam pemberdayaan ekonomi sektorial. Dimensi kecerdasan meliputi 4 indikator untuk mengukur alokasi dana dalam mendidik individu seperti dana pendidikan, penelitian, pelatihan, dan publisitas. Indikator kinerja tujuan ketiga yaitu mengamankan masyarakat yang terdiri dari 2 dimensi, yaitu yang pertama, dimensi keturunan. Dalam keturunan menerapkan 4 indikator indeks kuantitatif. Konsep pengukuran yang dikembangkan yaitu untuk mengukur seberapa baik lembaga yang memenuhi kebutuhan pemegang kepentingan untuk menghapuskan faktor seperti ketakutan dan konflik-konflik. Lalu yang kedua, dalam dimensi entitas sosial, yaitu dengan menerapkan 4 indikator indeks kualitatif. Indikator kinerja tujuan keempat, yaitu menjaga lingkungan dengan meliputi 2 dimensi, yaitu kekayaan dan ekologi atau lingkungan. Dimensi kekayaan mengadopsi analisis yang dikhususkan untuk menilai rasio kesehatan perbankan menggunakan konsep CIMEL atau Capital, Asset Quality, Management, Earning, dan Liquidity. Selain itu juga dapat menggunakan RGEC sebagai indeks kesehatan perbankan terbaru. Indikator untuk dimensi ekologi atau lingkungan menyarankan berupa nilai komitmen dalam isu-isu lingkungan untuk perlindungan lingkungan dan alokasi dana CSR untuk menghitung nilai sumbangan atau donasi ekologi atau CORD untuk lingkungan melalui sumbangan total. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan yaitu mengenai kelebihan dari metode Maqasid Syariah Index. Adapun kelebihan pertama dari metode Maqasid Syariah Index yaitu tidak hanya mengukur kinerja melalui sisi profitabilitas saja, tetapi juga melihat dari sisi keislamannya dalam proses bisnis. Lalu yang kedua, Maqasid Syariah Index dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja perbankan syariah secara kuantitatif melalui laporan keuangan. Adapun kekurangan Maqasid Syariah Index diantaranya yakni tidak memasukkan perhitungan rasio-rasio keuangan yang selama ini digunakan di bank syariah seperti FDR, BOPO, dan MPF. Nah, kekurangan Maqasid Syariah Index yakni hanya berpaku pada aspek segi syariahnya saja, tidak berpaku dari segi duniawi. Jadi, Maqasid Syariah Index sendiri tidak mengukur kinerja kesehatan bank syariah itu sendiri. Nah, selama ini perbankan syariah masih mengadopsi rasio-rasio keuangan yang dimiliki oleh lembaga konvensional, yang mana dari rasio-rasio yang ada hanya didasarkan pada tercapainya keuntungan yang bersifat duniawi, yakni mengukur sejauh mana perbankan syariah mampu mencapai tujuan-tujuan untuk kelangsungan bisnisnya. Selanjutnya ada aplikasi Maqasid Syariah dalam bidang perbankan syariah. Kebutuhan dasar manusia terbagi dalam 5 hal. Yang pertama, menjaga agama atau ad-din. Yang kedua, menjaga jiwa atau an-nafs. Yang ketiga, menjaga akal pikiran al-aql. Yang keempat, menjaga harta atau al-mal. Dan yang kelima adalah menjaga keturunan atau an-nas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Maqasid Syariah dapat dicapai dengan terpenuhinya kelima kebutuhan dasar manusia tersebut. Begitu juga dalam sistem ekonomi yang hendak dibangun. Sistem ekonomi dikatakan sukses berjalan apabila bisa mensejahterakan masyarakatnya, dan masyarakat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan dasarnya tersebut terpenuhi. Jadi, sistem ekonomi beserta institusi-institusinya harus bisa mengupayakan hal ini untuk mencapai tujuan utamanya.
Selanjutnya ada peninjauan produk-produk dan operasional di bank syariah pada umumnya dengan nilai-nilai maqasid syariah. Yang pertama ada menjaga agama atau ad-din. Nah, digunakan untuk mengukur sejauh mana perbankan syariah berkontribusi dalam menjaga eksistensi agama melalui operasionalnya. Hal ini diwujudkan dengan bank menggunakan Al-Quran, hadis, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, diharapkan membuat keabsahan bank dalam menjaga nilai-nilai dan aturan Islam. Yang kedua ada menjaga jiwa atau nafs. Digunakan untuk mengukur sejauh mana perbankan syariah berkontribusi dalam menjaga eksistensi jiwa manusia agar tidak mati terlibat dalam persaingan ekonomi yang semakin sengit. Hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di bank syariah. Secara psikologis dan sosiologis, penggunaan akad-akad antara pihak menentukan manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Nah, disinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak stakeholder dan stockholder bank syariah, di mana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan islami. Yang ketiga adalah menjaga akal pikiran baik pihak nasabah dan pihak bank atau al-aqal. Digunakan untuk mengukur sejauh mana perbankan syariah berkontribusi dalam menjaga eksistensi akal manusia melalui berbagai programnya. Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak bank harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak bank. Bank syariah ikut mencerdaskan nasabah dengan adanya edukasi di setiap produk bank kepada nasabah. Yang keempat, menjaga harta atau mal. Nah, terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh bank, di mana bank syariah berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal, serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama. Perbankan syariah harus mampu menjaga harta umat diantaranya dari resiko kerugian, tercampur barang haram, kerusakan, dan yang lainnya. Yang kelima adalah menjaga keturunan atau nas. Hal ini terwujud dengan terjaganya 4 hal di atas, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal pikiran, menjaga harta. Nah, maka dana nasabah yang insya Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungan maupun usahanya tersebut. Sekian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.